warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy. Saya akan menceritakan tentang Jakataru. Jakataru adalah sebuah anak desa, seorang anak desa. Dia suatu ketika pernah bermimpi akan uh, menikahi seorang bidadari. Nah, suatu hari uh, dia sedang pergi berburu. Setelah dapat buruan itu, dia jalan pulang. Saat di jalan pulang, ia bertemu seekor harimau dan dia segera menaruh buruannya tersebut untuk dimakan harimau. Si Jakataru pun sedih karena buruan itu dimakan oleh harimau. Agar tidak bersedih, ia jalan-jalan ke danau. Nah, di jalan menuju danau, dia mendengar suara tawa-tawa gadis-gadis tertawa dan bercanda-canda. Setelah dia ke danau, ternyata benar bahwa ada gadis-gadis yang sedang bercanda dan tertawa. Dia pun mengambil satu selendang milik gadis-gadis tersebut yang ternyata adalah bidadari. Uh, Bidadari yang lain pun setelah mandi mencari selendangnya dan segera menuju ke atas, menuju ke kayangan. Satu bidadari tersebut pun mencari-cari terus dan berkata bahwa yang menemukan selendang itu jika dia perempuan akan menjadikan saudaranya dan jika laki-laki akan dijadikan suaminya. Jakataru mendengar itu dan langsung memberikan dia pakaian dan segera menikahi bidadari tersebut. Dan di jalan pulang, Jakataru menyembunyikan selendangnya dengan menguburnya. Setelah bertahun-tahun mereka berumah tangga, padi mereka bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Jakataru pun bingung. Dan setelah bertahun-tahun lagi, mereka dikaruniai anak yang bernama Nawaningsih. Sang Jakataru Nawal Mulan si bidadari itu pernah berkata bahwa jangan pernah membuka tangkup nasi jika aku sedang memasaknya. Jakataru pun penasaran. Dia membuka tangkup nasi itu dan melihat hanya satu batang padi yang dia masak Nawal Mulan masak. Nawal Mulan pun marah dan bilang bahwa kesaktiannya hilang karena Jakataru telah melanggar perintahnya. Setelah bertahun-tahun lamanya padinya pun semakin berkurang dan saat padi terakhir Jalan Ulang mencabut ternyata ada selendangnya yang hilang. Naruman pun marah kepada Jakataru karena ia telah membohonginya dan Naruman berkata bahwa ia akan kembali ke kayangan dan mereka berdua sudah tidak menjadi suami istri. Lalu Naruman bilang, jika Nawaringsi ingin bertemu aku, dia harus membakar setumpuk padi dan aku akan turun. Tapi dia harus sendiri, tidak boleh temanimu, kata Nawaringsi. Lalu selama itu Jakataru pun merawat Nawaringsi sendirian saja. Oke, sekian.